laki-laki maupun perempuan kalau pipis pastikan kering. Ya. Makanya penting sebenarnya ya, memastikan tidak ada tetesan air pipis itu penting. Ya. Jadi kalau orang barat tuh punya tisu ya. Kalau orang barat kan punya tisu. Kalau kita punya air. Kalau saya kombinasikan keduanya kalau memungkinkan. Habis di air, di tisu untuk memastikan kering. Ya. Atau kalau perlu ya bawa tisu untuk memastikan kering. Karena kalau netes nanti ke pakaian, ke kain, dan kain itu nempel ya tidak sah. Maka syarat sahnya sholat yang pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Ya, termasuk kalau laki-laki pakai celana masuk di toilet-toilet, hati-hati betul. Ya. Hati-hati betul di termasuk perempuan misalnya kalau ke mall atau ke mana gitu ya, karena nanti pakai panjang. Nah, seringkali ketika pas masuk ke toilet itu, sementara yang masuk ke toilet itu semuanya bukan muslim semua gitu. Ya, hati-hati dengan najis-najis di wilayah-wilayah itu. Terlebih di negara kita itu tidak terbudaya toilet kering. Beda dengan di luar. Di luar itu toilet kering, konsep toilet itu. Kalau di kita toilet basah. Ya, bahkan kalau orang tuh toiletnya tidak basah, kayak orang marem gitu. Malahan. Iya pada orang Jawa itu kan gitu. Naik ke toiletnya orang basah, tidak marem. Padahal yang bersih yang bagus itu toilet kering kan. Yang sehat itu toilet kering. Tapi kalau di Indonesia tuh rata-rata malah senang toilet basah. Ya, kalau tidak ada airnya tuh nggak nggak mantep gitu. Ya, kadang-kadang toilet dibasahi dulu. Ya, nah itu malah berpotensi mencampur antara air dengan najis. Kalau toilet kering ketahuan najisnya di mana. Tapi kalau toiletnya basah, kita tidak tahu ini najis apa enggak, bercampur atau tidak. Ya, maka sebaiknya kalau misalnya masuk ke tempat-tempat seperti itu berhati-hati sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Syarat sahnya sholat, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi pakaian yang dipakai juga harus suci. Tidak harus bersih, yang penting suci. Ya, konsepnya suci bukan bersih. Bagus lagi kalau bersih dan suci, tambah wangi lagi, apik. Ya, jadi bersih, suci, bersih, wangi, lebih bagus. Tapi kalau misalnya sangat mendesak ya yang penting suci. Suci artinya berarti dia tidak tersentuh dengan najis. Yang ketiga adalah berada di tempat yang suci. Syarat sahnya sholat, berada di tempat yang suci. Tidak cuma pakaiannya, tidak cuma badannya, tapi tempatnya. Maka sholat itu suci tempat, suci badan, suci pakaian. Tempatnya suci. Nah, inilah kemudian muncul budaya apa jenisnya? Sajadah. Ya, budaya sajadah itu karena ingin memastikan tempatnya suci. Ya. Jadi sajadah itu jangan dianggap sebagai keharusan. Kalau tempatnya sudah bersih ya tidak usah pakai sajadah, gitu ya. Kadang masuk ke masjid pakai sajadah, kemudian sajadahnya malah jadi sebabnya renggang sholat. Nah itu tidak usah. Ya. Sajadah itu hanya untuk ketika kita tidak bisa memastikan tempatnya suci. Ya. Cuman orang kita ini kan karena itu tadi, Islamnya kadang-kadang karena melihat. Dulu simbah-simbahnya kalau ke masjid pakai